Analisis rasio merupakan analisis yang membandingkan satu angka dengan angka lainnya di laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Analisis rasio sendiri dibagi menjadi 6 klasifikasi berdasarkan kinerja yang diukur. Ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio utang, rasio cakupan, rasio profitabilitas, dan rasio ekuitas dan nilai pasar. Pada video ini, saya hanya akan membahas mengenai rasio likuiditas saja. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Berikut adalah laporan neraca PT XYZ tahun 2020 dan 2019 yang disajikan dalam ribuan yang akan saya gunakan untuk perhitungan rasio likuiditas. Yang pertama adalah net working capital atau modal kerja bersih. Net working capital merupakan total aset lancar dikurang total kewajiban lancar. Nilai minimum atas net working capital biasa dijadikan persyaratan oleh lembaga keuangan yang menginvestasikan dananya dalam jangka panjang ke suatu perusahaan. Perubahan nilai net working capital dari waktu ke waktu dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam mengoperasikan perusahaan secara berkelanjutan. Net working capital PT XYZ adalah sebesar aset lancar 3,55M dikurang kewajiban lancar 2,315M, yaitu sebesar 1,23M. Kemudian selanjutnya net working capital to sales. Untuk menghitung rasio ini, kita memerlukan data penjualan di laporan laba rugi. Berikut laporan laba rugi PT XYZ tahun 2020 yang juga disajikan dalam ribuan. Jadi, rasio modal kerja bersih terhadap penjualan dikalkulasikan dengan membagi modal kerja bersih dengan penjualan. Persentase modal kerja bersih terhadap penjualan biasa digunakan untuk membandingkan kinerja satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Net working capital to sales PT XYZ adalah sebesar modal kerja bersih sebesar 1,23M dibagi sales 10 miliar, yaitu sebesar 0,123. Rasio net working capital to current assets atau modal kerja bersih terhadap aset lancar dikalkulasikan dengan membagi modal kerja bersih dengan aset lancar. Rasio ini biasa digunakan perusahaan untuk memantau seberapa besar persentase dari potensi penyusutan aset lancar sebelum aset lancar tersebut berkurang sebesar kewajiban lancar yang akan dibayar. Net working capital to current assets PT XYZ adalah sebesar modal kerja bersih 1,23M dibagi aset lancar 3,55M, yaitu sebesar 1,211. Current ratio atau rasio lancar dihitung dengan membagi antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Apabila rasio lancar bernilai 1, artinya aset lancar perusahaan sama dengan kewajiban lancarnya, sehingga modal kerja bersihnya otomatis bernilai 0. Kemudian, rasio lancar bernilai 2, artinya aset lancar perusahaan dapat menyusut hingga 50% untuk memenuhi kewajiban lancarnya, dan tentu saja dalam kasus ini masih dapat menutupi kewajiban lancarnya. Kreditur lebih menyukai perusahaan dengan rasio lancar yang tinggi karena lebih mampu dalam membayar kewajiban yang akan jatuh tempo. Penurunan rasio lancar suatu perusahaan di bawah historis rasio lancar perusahaan tersebut ataupun di bawah standar industri dapat menjadi suatu pertanda bahwa perusahaan mengalami masalah keuangan. Hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan kesulitan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo segera sehingga mengandalkan pinjaman berbunga untuk membayarnya. Rasio lancar PT XYZ adalah sebesar current assets 3,55M dibagi kewajiban lancar 2,315M, yaitu sebesar 1,533. Quick ratio atau acid ratio atau rasio cepat dikalkulasikan dengan mengurangi aset lancar dengan persediaan, kemudian hasilnya dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio cepat hampir sama dengan rasio lancar, hanya saja pada rasio cepat, aset lancar dikurangkan terlebih dahulu dengan persediaan. Alasan mengapa nilai persediaan harus dikeluarkan dari nilai aset lancar adalah karena persediaan tidak seliquid aset lancar lainnya dan cukup sulit dilikuidasi pada nilai buku ketika perusahaan membutuhkan dana untuk membayar kewajiban lancar yang jatuh tempo. Rasio cepat PT XYZ di 2020 adalah sebesar current asset 3,55M dikurang inventory 1M, kemudian dibagi kewajiban lancar 2,31M. Hasilnya adalah sebesar 1,101. Sekian video dari Financial Post mengenai rasio likuiditas. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.